Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Zulkifli Maulana. Kita akan belajar kembali, mengingat kembali. Sebenarnya kalian sudah mempelajari ini, tapi mungkin jarang digunakan sehingga lupa. Kita belajar untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat. Seperti telah diketahui, bilangan bulat adalah angka yang terdiri dari angka negatif, 0 dan positif. Operasi hitung bilangan bulat ini kita mulai dari operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan. Oke. Penjumlahan. Kalian harusnya sudah bisa karena ini sehari-hari sudah sering dipakai, sudah dipelajari waktu SD, SMP. Kita mulai dari bilangan positif dulu atau angka positif dulu. Misal 3 ditambah 2. Berapa hasilnya? Sudah bisa jawab. 5. Operasi hitung penjumlahan ini mempunyai sifat komutatif. Di mana kalaupun kita balik 2 ditambah 3 hasilnya akan tetap sama 5. Jadi tidak masalah posisinya karena dibalik pun hasilnya akan tetap sama. Ini mudah. Bagaimana kalau seandainya kita melakukan penjumlahan pada bilangan negatif? Misal min 3 ditambah dengan min 6. Berapa hasilnya? Karena negatif yang dijumlahkan, maka hasilnya juga negatif. Atau kalau kalian bingung, konsep yang saya sering pakai adalah terkait bayar dan hutang. Jika bilangannya positif, saya anggap itu bayar. Jika bilangannya negatif, saya anggap itu hutang. Jadi di sini bisa kita baca negatif 3 ditambah negatif 6 itu berarti kita memiliki hutang 3, kemudian kita menjumlahkan dengan hutang kita lagi yang 6. Jadi totalnya berapa? Hutang kita ada 9. Jadi ketika negatif ditambah dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Ketika positif ditambah dengan positif, ya hasilnya positif. Oke, berapa? Min 9. Bagaimana kalau seandainya yang dijumlahkan adalah bilangan positif ditambah dengan negatif atau bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif? Misal 4 ditambah misal min 2 atau min 4 ditambah dengan 2. Bagaimana ini? Kalau seperti ini, penjumlahan bilangan positif dan negatif atau negatif dan positif ini tidak ada patokannya. Kalau tadi positif ditambah positif pasti positif, negatif ditambah negatif pasti negatif. Ketika positif ditambah dengan negatif atau negatif ditambah dengan positif, maka nilai akhirnya tergantung siapa yang lebih besar. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama, 4 ditambah min 2. Mana yang lebih besar? Yang positif atau yang negatif? Yang positif. Berapa? 4. Karena 4 lebih besar dibandingkan 2, maka di sini nilainya positif. Karena positif 4-nya lebih besar dibandingkan minus 2. Kalau bahasa kitanya, kita mau bayar 4, kita punya hutang 2, berarti kita kelebihan. Masih ada sisa lebih. Sebanyak berapa? 2. Didapat dari mana 2? Ya selisih di antara yang besar dan yang kecil. Selisih di antara 4 dan 2.
Selanjutnya, soal yang kedua. Punya hutang 4 min 4 ditambah dengan 2. Punya hutang 4 dibayar 2. Mana yang lebih besar? Yang min 4. Berarti hasilnya sudah pasti min. Berapa? Min berapa? Selisih di antara 4 dan 2? 2. Berarti min 2. Begitu ya. Sangat mudah sekali. Jadi ketika kita menjumlahkan positif dan negatif atau negatif dan yang positif, kita lihat dulu mana yang lebih besar. Kalau lebih besar positif, hasilnya positif. Kalau lebih besar negatif, hasilnya negatif. Begitu. Kita latihan lagi. Misal, negatif 23 ditambah 12 misal. Mana yang lebih besar? Negatif. Sudah pasti hasilnya negatif. Negatif berapa? Ya selisih di antara 23 dan 12 atau perbedaan dari 23 dan 12 seberapa? 11. Kita latihan lagi. Misal 25 ditambah negatif 8. Mana yang lebih besar? Yang positif. Berarti di sini hasilnya sudah pasti positif. Simbol positif boleh ditulis, boleh juga tidak. Berapa? Positif berapa? Selisih dari 25 dan 8? Atau perbedaan 25 dan 8? Berapa? 17. Begitu ya. Sangat mudah sekali. Mudah-mudahan kalian mengerti. Untuk operasi hitung selanjutnya, kita lanjut di video berikutnya.